back with us again. Yeah, check this out. Sempat ngerasa sedih karena sering dibully. Pernah jadinya malu karena Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Sisa Live. Eva di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik saja. Ada Mary di sini. Oke, video kali ini kita mau cukup lagi cerita warna kopi. Dikira apa ini favorit kita. Kita kali ini cerita tentang pengalaman kita dibully. Kayak topik yang sampai sekarang sih masih jadi apa ya, perbincangan, karena bullying ini ya kadang yang pertama dia merusak mental, betul banget, merusak mental. Terus kadang kalau orang dibullying itu jadi mental dia tuh down, sama kepercayaan dirinya atas dirinya juga down. Nah itu di sini jadi akan berbagi bagaimana sih pengalaman aku sendiri ya. Kalau aku sendiri pernah dibullying via kami dan Nora, bagaimana pengalaman kami pernah dibully, terus bagaimana kita melewati itu supaya kita jadi lebih kuat, kembali lagi supaya kita nggak kadang banyak beberapa orang yang ketika dibully dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ketika salah satu yang menakutkan sebenarnya dari efek bully itu. Benar, efek bully. Apalagi sekarang di Indonesia tuh paling banyak kasusnya bullying, body shaming. Nah, body shaming ini sesuatu yang enggak ya buruk, karena menilai seseorang dari fisiknya. Nah itu apalagi kita seperti wanita kan, Be? Sih yang pengen fisiknya juga. Iya, Semuanya benar. bagus. Benar-benar. Apalagi khususnya biasanya yang sering dikena bully wanita. Apalagi wanita tuh kan sensitif, perasaannya tuh jauh lah di bawah pria. Kalau pria kan pemikirannya dia lebih mengutamakan pemikiran, sedangkan wanita kan lebih memang utamakan perasaan. Nah ketika seorang perempuan tuh kadang sering dibully, dia tuh merasa minder akan kepercayaan dirinya. Nah di sini kami mau bagi bagaimana kalian pernah dibully, ya kan Ben? Bagaimana mengatasinya. Semoga juga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman supaya lebih berani gitu. Kalau kalian tuh punya kekuatan di dalam diri kalian, walaupun misalnya lingkungan kalian tidak mendukung atas diri kalian sendiri. Oke guys? Mungkin dimulai dari siapa nih ya, Beh? Mau dulu deh. Aku dulu nih. Nah, aku bakalan bagi duluan ya cerita aku bagaimana aku pernah dibully, terus bagaimana aku melewati masa bully. Seperti sekarang jadi bisa lebih berani ya, terus bisa lebih menghargai diri sendiri. Dulu tuh aku pernah dibully waktu SD. Mau tahu sendiri, Be, dulu waktu SD aku kayak mana orangnya? Pemalu, ya pemalu, pendiam, introvert banget. Terus nggak pintar bersosialisasi dengan orang sekitar. Dulu mamaku pernah marah, kamu tuh kayak mana sih? Kok kalau lihat Nora tuh temannya banyak ini. Kalau dulu, Aku tuh lebih kayak laki-laki. benar. Nah kalau aku tuh dulu tuh pendiam banget, takut kayak ya berinteraksi sama orang, karena dulu aku waktu kecil tuh punya kayak apa ya, pengalaman yang mungkin nggak mungkin aku bagi sama kalian. Ini kayak privasi aku sendiri. Itu kenapa mentalku tuh waktu kecil tuh terganggu. Jadi waktu SD tuh aku pernah dibully gara-gara aku tuh kalau di orang waktu SD teman-teman aku nggak tahu aku tuh bodoh, nggak pandai ngapa-ngapain, duduknya di bangku belakang. Dulu aku duduknya di bangku belakang, serius. Duduk di bangku belakang, ya karena itu yang tadi itu aku tuh orangnya pemalu, terus aku tuh nggak pandai bersosialisasi sama orang. Karena aku yang aku bilang tadi, aku punya pengalaman buruk waktu dulu. Itu pun yang aku dapat dari keluarga aku sendiri. Nah, sedih sih, serius. Itu sedih. Aku sih cuma di sini mau nyemangatin yang kalian pernah dibully. Terkadang memang bullying itu sakit ya, sampai sekarang tuh nyakitin, merusak mental kalian. Terus mungkin juga kalian ya gitulah, aku nggak bisa apain, tapi apa aku bilang, aku cuma bisa beri pesan kan tetap semangat. Terus kalau kalian ingin keluar dari bullying, coba menghargai diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh sebenarnya kuat loh, serius. Nah yang mengubah aku, akhirnya aku nggak keluar dari pribadi yang pendiam, pemalu, penakut itu waktu aku SMP. Aku masuk SMP, kan dulu waktu SD tuh aku cuma taunya nyontek sumpah nyontek aja. Ini serius nyontek.
kalau misalnya Agus Marpal nonton ini, dia tahu banget tuh aku tukang nyontekku tuh dulu tuh Agus, karena dulu Agus tuh suka sama aku. Iya serius, kalau Agus nonton halo Gus, ya Agus Predit. Nah orang tuh suka sama aku tes deh, jadi aku cuma taunya nyontek. Terus kalau masuk sekolah pagi-pagi udah nama aku guys yang kena suruh nyuci WC. Gara-gara aku nggak ngerjain PR, ini serius. Itulah saking apanya duduknya paling belakang. Terus tempat duduknya itu dulu sama Pak Elina kalau nonton ini ya udah. Nah akhirnya yang ngubah aku tuh menjadi yang lebih berani tuh waktu SMP. Aku ketemu namanya Pak Mawati Pasaribu, ya kan. Pak Mawati ini dari SD-nya di Dharma Loka dulunya. Dia pintar, kamu tahu Pak Mawati kan, dia pintar bahasa Inggris, dia pintar matematika. Jadi aku duduk belakang juga. Kunciku dulu tuh duduk belakang supaya nggak dipanggil guru. Iya supaya gak dipanggil guru. Akhirnya aku duduk belakang, rupanya cepat Mawati duduk belakang. Dia pintar, aku bodoh waktu itu. Nah, akhirnya kan aku nangis. Gara-gara kan aku cuma taunya ketika ujian aku nyontek terus kerjaanku. Nah, akhirnya aku ketemu sama Pak Mawati. Di situ aku kayak di-push, katanya gitu. Ngapain aku berteman sama orang bodoh kayak kau? Akhirnya di situ aku terpukul, akhirnya aku nangis. Pas itu waktu ujian tuh, aku nggak dapat contekan, nilaiku jelek banget, hancur-hancurnya. Yang ada loh di masa kita ya kan, di situ yang membuat kita titik balik. Nah, yang titik balikku waktu SMP. Ketika aku ujian, nggak ada satupun yang ngasih contekan sama aku, termasuk Pak Mawati, anak Elena. Nah, di situ aku hidup nggak boleh kayak gini terus, aku harus berani keluar. Akhirnya aku disitu mulai belajar. Akhirnya aku ketemu Paulina. Nah seperti akhirnya aku ketemu Paulina, aku makin giat belajar. Di situ aku waktu SMP jadi diriku sendiri, jadi lebih berani, lebih giat lebih banyak belajar. Terus yang dulunya aku nggak dikenal orang waktu SD, yang dianggap dulu aku orang bodoh waktu SD, di SMP berbalik guys. Karena itu tadi titik balik itu ada jangan pernah ragu, ada masanya kalian pastikan punya titik balik di mana kalian jadi keluar dari diri kalian sendiri. Nah di situ akhirnya belajar, aku dikenal sama teman-temanku yang dimana dulu aku waktu SD ulangan tuh pastikan nilainya merah semua 443200. Nah SMP-nya aku berubah jadi 8, 9 dulu, terus dapat peringkat. Nah itu gak pengaruh teman dan namanya titik balik. Jadi aku pesannya sih, apapun yang kalian jalani sekarang, mau kalian dibully, mau kalian melalui masa sulit, ya tetap percaya ada di masanya titik baliknya kalian pasti kan dapat. Terus jangan lupa utamakan menghargai diri sendiri, cinta diri kalian sendiri. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar tuh udah kayak gini loh, gini, jangan ikutin, karena setiap orang tuh punya kekuatannya masing-masing. Oke guys, jadi keluarkan aja kekuatan kalian, apapun itu, walaupun mungkin berbeda sama orang lain, tapi itu yang bakalan menjadi jati diri kalian sendiri. Itu sih dari aku, melewati masa bully, terus keluar dari masa bully, terus cari teman yang membantu kalian untuk keluar dari masa bully. Ya guys, jangan lupa. Nah, kalau Nora sendiri gimana sering? Kalau aku sih ini sih gimana ya? Yang ngebully itu kayaknya nggak ada sih dari kecil. Karena dari SD itu aku tuh kayak laki-laki. Ya, dia memang lebih berani sih dari aku. Bahkan dulu waktu kecil tuh ada Eva tuh sering bertumbuh ya. Ya benar. Jadi maafkan aku dulu ya. Dia beda banget ya. Dia beda banget. Beda. Jadi aku memang berdosa kali dulu habis jadi aku yang salah. Adik aku banget dulu ya, adik aku paling nangis. Ya ampun, jadi maafkan aku baru ingat mas menjauh. Kalau ini memang lebih kamu yang lebih banyak bully, ya benar. Kayak laki-laki loh. Jadi maafkan aku ya. Kenapa sih? Hah? Apa? Kan ini kalau lebih banyak orang, kalau Nora aku tau banget, dia tuh nggak pernah dibully, tapi dia kayaknya lebih banyak membuli orang. Nah pelajarannya aku kasih, kayak mana sih jadinya orang yang pernah kau bully? Aku sih ngebully karena ini diginiin duluan ya. Saya kalau kita digertak tuh kayak gimana ya? Saya kalau aku nih bukan ngebully sih, orang luar yang gertak aku gitu.
jadi aku balas lagi gertakan dia yang lebih parah lagi supaya ya dia ngebully aku duluan tapi aku bully lebih besar lagi gitu istilahnya gitu. Dia aku udah dibully cuma aku ini ke dia lagi, ngelempar ke dia lagi, jadi aku tuh supaya aku tuh nggak merasa dibully. Gitu, ngerti kan? Kayak istilahnya ini kayak pertahanan jati diri Nora lah. Yang kayak ada tembok-temboknya kan. Kalau aku dulu kan nggak ada. masang tembok karena aku dulu memang masih penakutnya. Kalau dia ini beda, dia udah masang tembok-temboknya. Iya, jadi aku kalau dibully aku bully balik. Iya, sampai sekarang pun dia kayak gitu. Dia suka membalas balik. Supaya orang yang ngapain kita yang ngecilkan kita tuh, kita jangan merasa dia tuh orang yang paling atas karena di atas dia masih ada orang lagi gitu. Jadi supaya dia tuh nggak semena-mena untuk mengecilkan orang atau merendahkan orang. Karena kalau kita udah merendahkan orang, berarti jadi diri yang merendahkan tuh lebih rendah lagi daripada orang yang merendahkan dia gitu. Supaya itu jadi pelajaran juga sih untuk si bullying tuh, supaya jangan seenak-enaknya dengan mulut dia ini diciptakan Tuhan ini bukan untuk membuli gitu, dengan tangan dia ini diciptakan bukan untuk membuli orang lain tapi untuk gimana dia gunain semua yang dikasih ini dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi itu sih aku nih kayak lebih ngasih ke pelajaran untuk orang-orang yang membuli gitu. Sebenarnya sih nggak enak juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Tapi ada sisi baiknya satu, ada sisi nggak baiknya satu. Waktu Kayak istilahnya pembalasan tuh kayak pertahanan tembok kita supaya ada ya. supaya dia jangan semena-mena gitu, seenak-enaknya. Karena ketika kita dibully, kita diam aja, dia akan lebih besar lagi membuli kita gitu. Jadi karena kita diam nih dia jadi seenak-enaknya gitu. Oh ini diam kok aku bully, enak ini gitu. Tapi ketika kita melawan, pasti dia juga agak ketakutan ada sisi. Karena kita sama-sama manusia, setiap manusia itu pasti punya sisi ketakutannya masing-masing gitu kan. Nggak semua orang berani. Sekali-kali pun dia orang yang memang kuat, dia punya ilmu bela diri, apapun pasti dia punya sisi ketakutannya. Jadi buat kita semua nih, kita nih memang punya sisi ketakutan, tapi jangan pernah nampakkan sisi ketakutan kita tuh sama orang lain. Berpura-pura tegas tuh lebih bagus daripada menampakkan ketakutan kita di depan orang lain. Jadi menurut aku, aku juga dibully tuh sebenarnya takut, cuma aku nggak mau kelihatan takut di depan orang lain. Nah, mungkin itu pesan dari Nora, kayak kita harus membuat tembok. Kalau dari aku sih, kalau pengalaman aku yang sejak dibully itu, aku kayak mana ya, aku pas dibully itu sebuah pembelajaran sama aku lebih berani. Tuh ya, kayak pesan dari Smash, ketika kau dibully kau harus bangkit lagi. Itu sih kadang bully itu juga ada pentingnya, dimana kalian jadi tahu kelemahan kalian, terus kalian memperbaiki jadi sebuah prestasi seperti lagu Smash yang ini. Nah, apalagi pesannya Be, supaya orang yang membuli kalian sekarang jangan takut, terus berani. Apa dari pesan dari mereka? Itu sih pokoknya jangan pernah nampakkan sisi ketakutan kita tuh di depan orang lain gitu, biar kita merasa takut. Ya, tunjukkan jati diri kalian ya. Kita nih sama, atau semua manusia ini sama seperti kita gitu. Cuma bedanya dia mungkin lebih mengeluarkan sisi ini gimana ya? Lebih mengeluarkan sisi, ada kayak gini contohnya, ada orang yang berani ngomong dan ada yang orang yang sebenarnya berani cuma nggak mau gitu ngeluarin. Nah, jangan sampai nggak mau ngeluarin, keluarkan aja apa yang kalian rasakan. Ungkapkan gitu, jangan didiam-diamkan. Kalau bukan dulu kan diam-diamkan kan, tutup aja. Jangan pernah diam-diamkan gitu, karena ini lama-lama nih. Tapi tunggu dulu. Tapi bullying itu ada satu pelajaran loh, dimana nanti ketika kau dibullying itu membuat kau jadi keluar dari apamu loh. Bullying itu kadang ada orang ketika dia nggak pernah dibully dia nyaman aja di zona nyaman. Tapi kadang ada pentingnya bully loh. Ketika kalian dibully itu kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah itu kayaknya dari kayak mana sih? Aku juga bingung sih tentang bullying ini. Yang bener nggak sih? Kalau dari aku sih gitu sih. Kalau dari aku ketika aku dibully aku menjadi pribadi yang lebih baik karena aku di situ belajar. Nah kalau si Nora beda lagi dia. Kalau aku sih apa tadi? Itu sih tentang topik bullying ini. Intinya tuh jangan pernah jadi orang penakut gitu lah ya. Boleh jadi penakut tapi tidak takutnya. Jangan takut di depan orang yang ngejahatin kita, tapi takutlah di depan orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Karena apa? Ketika orang melakukan kebaikan, satu hal yang kita bisa nggak sih balas kebaikan dia. Tapi ketika orang melakukan jahat, jangan pernah takut. Tapi coba pikir, ketika dia jahat, aku harus berani gitu, lebih berani daripada dia gitu.
Ya gitu aja sih. Ya pesan kita untuk orang-orang yang juga masih membuli orang lain, stop membuli. Karena bullying itu kita nggak tahu loh bagaimana sakitnya perasaan mereka, terus bagaimana mereka tuh rasanya kayak tertekan. Ya kan nggak tahu, karena kan dia mungkin bisa diam-diam aja, bisa dia cuma ngalah-ngalah aja, tapi dia kan nggak tahu kayak mana dia ngalamin hidup, kayak mana dia melewati semua hidupnya. Jadi hargai setiap orang di lingkungan kalian. Terus pesan aku, jangan membullying deh, terutama body shaming ya, apapun itu ya, Karena karma itu berlaku. iya, jangan membuli dari fisik, jangan membuli dari kepribadian, jangan membuli dari kondisi ekonomi. Itu yang tiganya kadang sering banget dilakukan orang-orang. Kadang ada teman-teman yang membuat kelompok-kelompok kayak gitu kan. Banyak teman-teman kita membuat kelompok orang-orang susah sama orang-orang susah, orang-orang kaya sama orang-orang kaya. Nah kadang orang-orang kaya tuh apalagi mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, punya fisik yang apa, yang kadang-kadang mereka tuh nindas orang, padahal dia nggak tahu kayak mana orang itu udah melewati dia kan melewati masa sulitnya, melewati rasa traumanya, ya kan. Ada orang yang bisa bangkit dan ada Iya, ada yang nggak bisa bangkit. Nah orang-orang yang nggak bisa bangkit ini yang kalian yang harusnya kita topang supaya dia nggak memilih jalan yang salah dengan cara mengakhiri hidupnya, ya gitu. Ya itu sih pesan kami. Kalau untuk kalian yang suka membuli-buli, stop deh, atur omongan kalian, terus mikir deh kayak mana sih dia jalan hidup. Coba kalian di posisi dia, ya kan Be. coba mikir gimana ngelakuin hal baik, jangan ngelakuin Hal buruk ya, karena kan kalian ini besok akan mati gitu. ya Supaya bisa ngelakuin hal baik. baik ya, karena sesuatu yang kalian lakukan dengan hal baik pastikan juga berbalik ya, berbalik semuanya dengan hal baik. Itu aja sih. Jadi bagi orang-orang yang dibully tetap semangat, kalian harus keluar dari zona kalian ya, bangkit. Kalaupun misalnya kalian belum berani bangkit, pasti kan suatu saat kalian punya titik balik, atau enggak teman-teman yang bakal numpus kalian keluar dari zona nyaman kalian menjadi lebih baik lagi. Seperti kata Paulina tadi yang dari Mary, apa Mary katanya ya tentang Eva? Eva tadi Bahasa Inggris. kuatin lah. Eva itu pintar banget bahasa Inggrisnya. Pal dulu. Buat kalian yang sekarang sedang dibully, coba ceritain ke orang-orang terdekat kalian, Iya, orang tua supaya orang tua yang paling bisa ngebantu. Jangan diam-diam aja, nggak boleh kayak gitu. Tuh diam-diam tuh itu diam dengan hal yang lain, jangan diam ketika kita dibully. Cerita sama orang tua itu lebih bagus gitu. pokoknya ceritakan semua apa yang kalian rasakan ya sama orang terdekat kalian, karena ketika kalian mengungkapkan tuh kalian menjadi lebih berani. Apalagi namanya sentuhan pelukan itu berarti loh sama orang-orang yang mentalnya lagi down-downnya itu sih, ya kan. Dari situ sih ya kayak yang aku bilang sih ya kayak gitu. Hello Paulina, terima kasih ya sudah bilang sama aku kalau aku pintar bahasa Inggris. Padahal dulu SMP aku gak pintar loh, dari SD aku gak pintar loh, aku penyontek. Tapi yang mengubah aku kamu loh. Terima kasih Paulina. Oke, itu aja Be. Iya, Darimu? dari kami. Ya, dari ya udah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terus maaf ya jika misalnya ribut, karena kita memang lagi di Krema, tempat favorit kita ngopi. Semoga kalian ambil hikmahnya, ya kan Be, tetap kuat di sana, tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Lagi Be? Jangan untuk yang satu lagi sih, ingatkan untuk yang suka membuli dan stop. Iya. Selalulah berbuat hal-hal baik. Juga Ya, yang positif. gimana supaya orang lain bisa senang dengan kita. Jangan betul. kakak sebangga. Betul. Karena gunanya orang tak sebangga. Iya betul. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Semoga video kami ini bisa ada dampak positifnya untuk kalian semua, dan semoga juga jadi pelajaran. Amin. Korban-korban bullying ataupun si bullying itu sendiri. Ya, amin. Semoga juga lebih ya udah Lanjut aja. sekian dari Oke. video kami. Jangan lupa di like, subscribe, and Share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jika kalian subscriber kami yang setia, tetap aja di subscribe kami yang setia, thank you for watching guys. Dah.